Halo Bapak Guru hebat, pada video kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.1 akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keunikan yang ada pada masing-masing murid. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar. Yang keempat, adanya manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, adanya penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang didasarkan atas kebutuhan belajar murid. Ada 3 hal yang menjadi kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kebutuhan belajar murid yang pertama yaitu kesiapan belajar yang dikenal juga dengan nama readiness. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan tingkat kesiapan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Saat mengajar, guru dapat menyesuaikan tombol equalizer dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid. Kebutuhan belajar berikutnya yaitu minat belajar. Minat belajar adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat belajar murid selalu berubah-ubah dan dapat berbeda pada setiap muatan pelajaran. Kebutuhan belajar yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara murid untuk belajar. Profil belajar ini berkaitan dengan banyak faktor, antara lain lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Adanya berbagai kebutuhan belajar murid yang berbeda, maka salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk memetakan kebutuhan belajar murid yaitu mengamati perilaku murid, membaca raport murid, melakukan refleksi dalam pembelajaran, berdiskusi dengan guru kelas sebelumnya, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, serta melakukan asesmen formatif dan sumatif. Setelah mampu memetakan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, maka guru dapat merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan guru, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan mengubah pengorganisasian atau format penyampaian materi tanpa mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan membedakan proses yang harus dijalani murid. Adanya diferensiasi proses dalam pembelajaran memungkinkan murid untuk memaknai materi melalui berbagai cara dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan yang berbeda. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid. Apa keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang telah dipelajari lainnya? Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana masing-masing murid itu memiliki keunikan dan memiliki kodrat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan efektif,
Guru juga harus tetap mengembangkan nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, maka guru akan mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi yang tepat untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan dengan dirumuskannya keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang dipahami oleh seluruh anggota kelas, maka pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi akan semakin efektif dan akan terbentuk lingkungan belajar yang positif. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih.